Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada malam hari ini. Hari ini saya akan bincang-bincang dengan Coach Raja Isa, pelatih kepalanya PSPS Riau. Cekidot. Coach, boleh tahu besok itu di Kuansing itu pertandingan apa, Coach? Besok itu kita menerima undangan dari Asosiasi Sepak Bola Kuansing ya, Persik Kuansing. Dan saya sangat senang karena dengan undangan ini saya bisa melihat kondisi tim ya. Satu, yang kedua saya juga akan memainkan dua rangkap 11, makanya kita kan ada dua skema yang kita akan bermain untuk dilihat pemain-pemain ini bisa nggak beradaptasi dan kerjasama. Lewat latihan ini saya lihat 2 hari latihan ini setelah di hari Sabtu dan Minggu sudah ada peningkatan. Cuma kita tujuan utama besok kita mau melihat striker yang datang untuk trial besok ya. Paling tidak kita bisa melihat mencoba apakah mereka itu nanti bisa cocok atau bisa dibilang kita bisa bernegosiasi untuk dia datang. Jadi untuk saya juga terima kasih ke manajemen PSPS sekarang sudah bisa, paling tidak kita sudah mulai latihan. Ya. Soal-soal administrasi, soal-soal lain itu kita tahu waktunya pasti akan jelas lah. Jadi untuk besok saya mau lihat kondisi. Kalau soal fisik, soal fitness, pemain-pemain yang ada sekarang cukup semangat menjalankan segala program, walaupun memang agak berat pagi, kadang sore, harus lari 7 km, harus ikut sistem yang mau kita patenkan, tapi pemain-pemain tetap baik. Nah, sementara kita ada beberapa pemain yang mengalami kecederaan minor injuries, kecederaan antaranya Yoga Aditya dari Bali, Kadek dari Bali, begitu Wahyu Kristanto juga. Ya. Kalau Kadek ada masalah di Achilles tendonnya, kalau bukan Kadek, kalau Yoga di Achilles tendonnya. Kalau Kadek mungkin nggak terbiasa dengan latihan keras, mungkin masalah di telapak kakinya gitu. Kalau Wahyu Kristanto mengalami masalah di adapter, kekelangkangan bahasa Indonesia, selangkangan. Itu mungkin karena waktu mungkin Wahyu saya istirahatkan dulu supaya biar cepat pulih lah gitu. Sementara yang lain-lain dalam keadaan siap. Oke, 11 starter awal untuk besok itu. 11 starter awal. Itu nanti besok pas saya lihat kondisi mereka pas pertemuan baru saya bisa terapkan siapa yang main di, contoh siapa yang main di 4-3-3, siapa yang main di 4-1-4-1 atau 3-5-2. Jadi kita ada beberapa skema yang mau kita terapkan. Antara mungkin babak pertama 4-3-3, nanti babak kedua mungkin 3-5-2 atau 4-1-4-1. Tujuannya ini karena dari musim lalu kita punya beberapa pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Jadi kita juga datangkan pemain baru juga, ada yang bisa main di banyak posisi. Jadi soal kekompakan tim untuk beradaptasi saya rasa dalam proses. Saya berharap besok kita bisa melihat. Saya juga mau minta Uir datang satu kali lagi main, mungkin hari Rabu atau hari Kamis untuk melihat skema. Dan anak-anak PPRP saya mau gunakan untuk sparring nanti, untuk sparring dalaman, sparring tertutup, makanya untuk ada beberapa mungkin 10 pemain atau 8 pemain kita mau panggil untuk tujuannya jadi lawan ke kita untuk latihan, untuk terutamanya untuk defending. Untuk bagaimana menahan pressing, bagaimana harus bisa beradaptasi dengan kalau lawan itu cepat seperti pemain-pemain PRP. Itu rencana lah. Oke, kalau pemain yang dari Aceh itu kan ada 4 kalau nggak salah ya, Coach ya? Ya, siapa tuh? Fani Irawan, Fani Aulia, Faumi, Murzal, satu lagi? 3 ya? Itu cuma 3, berarti cuma 3 dari Aceh ya? Ya. Kalau yang Bahtiar dari Biak ya? Biak. Okay. Bahtiar Yusak dari Biak.
Kalau si apa Del Pero itu dari Bontang. Del Pero baru lagi nih. Enggak, yang lama. Yang Papua satu itu Pipo. Oh, Pipo. Nah, Pipo kan bukan dari Papua langsung, dia lahir besar di Kalimantan. Kalimantan. Oh, Kalimantan. seperti itu. Itu kan rekomendasi dari manajemen. Rekomendasi manajemen. Jadi keseluruhannya ini tim yang ada, saya memilih pemain yang mau kerja. Oleh karena kita tidak punya pasti musim ini kita tidak mungkin bisa berbicara banyak soal uang. Mungkin yang penting semuanya berjalan dengan baik. Dan fokus saya adalah semangat yang 8 pertandingan, 10 pertandingan terakhir itu dibawa terus ke partai pertama musim ini. Gitu. Oke, kalau menurut Coach di musim ini kan kita lebih banyaknya di Sumatera nih Coach. Lebih banyak di Sumatera. Kalau menurut Coach sendiri gimana untuk tim-tim yang ada di Sumatera itu? Apakah merata ininya pemainnya, komposisi pemainnya atau gimana? Kalau saya tidak memikirkan lawan. Saya lebih memikirkan bagaimana tim PSPS ini seperti musim lalu saya selalu bilang ke PSPS, ke tim tidak perlu memikirkan siapa lawan kita. Yang penting bagaimana biar lawan memikirkan siapa kita. Okay. Jadi supaya tekanan juga tidak ada. Suasana di latihan juga saya rangkum. Ada waktu saya marah, ada waktu saya bercanda, ada waktu supaya tekanan itu keluar. Jadi yang paling penting adalah dukungan Kurvano, dukungan Askar Petua, dukungan masyarakat yang penting. Kita sudah pasti untuk berusaha di home itu kita tidak ya. Paling minimal kita bisa memenangi semua lah dengan dukungan yang ke-12 ini Kurvano, siapa sajalah yang di keliling itu. Dan saya sangat berharap stadium penuh. Jadi kekuatan strategi saya itu nggak ada yang spesial kecuali kekeluargaan. Saya juga berterima kasih seperti Bang Indra, pendukung-pendukung lain begitu concern, begitu ambil berat perhatian terhadap. Yang saya bisa sampaikan, saya berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada. Gitu. Jadi sudah pasti sebagian dari PSPS saya sentiasa menganggap kita satu keluarga, nggak ada leader, nggak ada apa, tapi pasti ada yang membuat keputusan. Walaupun saya yang membuat keputusan untuk pemain, saya juga selalu mendengar pandangan, opini dan juga hal-hal tertentu, dan masih terlalu awal untuk lawan-lawan menganggap kita remeh. Tapi kita harus berbuat mereka yang berpikir soal kita. Dan pemain-pemain udah saya kasih tahu bahwa percaya Tuhan, percaya doa, percaya usaha. Kalaupun kita tidak bisa besar seperti tim lain, ya dengan Bismillah apa yang kita makan, apa yang kita usahakan itu bisa jadi kekuatan kita. Jadi ini sebagian dari motivasi yang saya jalankan per hari sampai itu bisa jadi senjata kita. Senjata buat kawan-kawan yang latihan. Tapi menurut Coach mereka udah mulai biasa nggak dengan pelatih cara Coach melatih yang cukup lumayan keras gitu? Tapi saya yakin yang 14 pemain tapi kebelakangan ini sudah mengerti karena saya memang keras, tapi ada waktu saya kan masih bercanda di lapangan. Kalau sebelum latihan saya nggak pernah streskan pemain. Yang penting saya masih bermain dengan pemain, tapi pas di lapangan kita harus kerja. Jadi karena apa saya begitu? Saya tidak mau. Ya mungkin semua pemain menunggu semuanya secara resmi. Jadi yang penting kita berdoa tidak ada yang cedera, semuanya berjalan dengan baik. Yang penting fans buat saya, fans lah yang akan sehebat-hebat tim itu tanpa pendukung, tanpa apa di home itu percuma. Jadi kita mau, memang nanti akan ada tersinggung, kurang puas hati, ada kritik. Asalkan kita biar berantem di mulut, tapi kita bisa duduk semeja, kita bisa angkat bendera PSPS itu sama-sama. Jadi buat saya sangat positif, sangat committed dengan tim ini. Walaupun ada tawaran dari klub lain, mereka tahu saya belum ini, tapi saya masih memilih PSPS karena saya mau menghabiskan satu cerita legasi yang luar biasa lah untuk kita semua musim. Jadi ikut tujuannya ibaratnya ingin membuat sejarah baru lah di sini. Ibaratnya dengan
modal apa adanya dengan pemain yang ibaratnya coach Pas-pas aja lah. pas-pas aja bisa menjadi mendapatkan apa namanya itu boleh dikatakan Hasil terbaik. Gitu. Paling tidak kita bisa menghiburkan masyarakat. Di Oke. home kita bisa berusaha untuk menang. menang. Walau di luar kita akan coba, tapi di home itu kita mau jadi kanker Ya, untuk jadikan stadion ya, stadion stadion home itu itu angker. siapapun datang ya bisa greget sehebat mananya mereka tetap ada rasa was-was, ada rasa takut bila berada di Pekanbaru lah. Nah, gitu. Jadi gini kawan-kawannya, Coach Raja Isa ini meminta kepada siapapun itu yang punya kekuasaan atau tidak, kalau di home tolong dia jangan diganggu. Jangan diganggu, karena kita berharap di home itu semua kita sapu bersih. Ya, seperti itu kan ya? Iya, itu impian saya lah. Tapi semua yang menentukan yang di atas. Ya. Seandainya kita berusaha, kemampuan kita sebegini. Tapi kan tidak mungkin bisa aja Allah Tuhan mau jadikan besar ya. Tidak ada siapa yang bisa menang. Jadi yang penting saya punya prinsip sekarang, komit, kerja kuat, tutup telinga kiri kanan, tutup mata, ya kita fokus aja. Sama aja. Jadi kita rencana nanti mau uji cobanya besok diundang. Saya berpikir untuk mengundang WIR datang. Nah, saya berharap masyarakat juga harus tahu bahwa saya lagi memberi kesempatan untuk beberapa skema supaya nanti kita pas mau hari H, kan kita belum tahu jadwal mainnya belum kapan ya. Dan malah kiper juga nggak difokus untuk latihan tertentu supaya jangan mereka klimaks sebelum pertanding. Nah, itu rencananya. Jadi saya akan memanggil UIR, nanti ada sparring tertutup lagi sama PPL, tapi itu untuk tujuan-tujuan taktik. Kan kita butuh pemain-pemain lawan yang rajin-rajin supaya pemain kita juga bisa dapat suasana gitu. Oke, besok itu berangkat kira-kira jam berapa, Bos? Jam 8 dari sini. Jam 8. Semua naik bis atau naik apa? Dan semua naik bis. Saya juga naik bis. Oke, naik bis. Semua naik bis. Jam 8 pagi berangkat dari sini. Jadi gini, rekan-rekan, kalau besok ada yang mau berangkat ke Kuansing, berangkat jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi karena bersamaan dengan rekan-rekan. Tapi kalau mau berangkat jam 10 juga mungkin sebelum kick off sudah sampai di lokasi. Round-up-nya begitulah. Iya, lebih kurang. Karena perjalanan itu lebih kurang 3,5 jam sampai 4 jam menuju Kuansing. Oke, kita doakan besok PSPS beri hasil yang terbaik rekan-rekan semua. Kita akhiri bincang-bincang malam kita dengan Coach Raja Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.